Selamat datang kembali di channel Adem TV. Kali ini kita berada di konten self-improvement yang akan membahas tentang gaya hidup minimalis. Apa kabar teman-teman Adem TV? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, sandwich tempe kurma madu yang lagi saya bikin ini bagus untuk kesehatan loh. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut di video yang lain. Nah, kalau di video ini saya mau membahas tentang gaya hidup minimalis. Mungkin teman-teman udah pernah dengar gaya hidup yang satu ini. Iya, itu loh yang identik dengan warna monokrom, punya baju itu-itu aja, dan super duper hemat. Tapi sebenarnya nggak gitu juga loh. Karena ya memang gak ada aturan tertentu untuk menerapkan atau menjadi orang yang minimalis. Karena minimalis itu hanya sebuah pilihan untuk melepaskan hal-hal yang berlebih dalam hidup dan fokus pada hal-hal yang benar-benar kita butuhkan dan memberi nilai untuk hidup kita. Oke, untuk memberikan sedikit gambaran tentang gaya hidup minimalis ini, saya akan menceritakan perjalanan saya sendiri yang pada akhirnya setahap demi setahap bisa menerapkan gaya hidup minimalis. Dulu saya selalu punya masalah dengan barang di sekitar saya. Memang gak terlalu banyak sih barang yang saya punya, tapi entah kenapa saya gak bisa mengorganisir barang-barang tersebut. Yap, saya bukan orang yang rapi. Tapi pada saat saya merapikan barang-barang tersebut, rasanya beban di kepala saya hilang. Karena memang barang-barang yang berantakan memang tidak nyaman dipandang dan bisa mengakibatkan stres. Pada saat beres-beres itu juga, ada beberapa barang yang saya temukan yang baru saya sadari sudah lama tidak tersentuh. Tapi ada perasaan sentimental terhadap barang tersebut yang membuat saya enggan untuk melepaskannya. Contoh lain adalah pakaian. Dulu saya punya cukup banyak pakaian, mungkin sekitar lebih dari 30. Tapi saya masih merasa kurang dan setiap tahun atau beberapa bulan sekali ingin membeli pakaian baru. Padahal pakaian yang saya pakai adalah pakaian yang paling nyaman, yang gak lebih dari 7 pasang seminggu dan minggu berikutnya dipakai kembali. Dan pakaian-pakaian lainnya hanya menumpuk di tumpukan terbawah lemari. Pada saat saya pindah dari Pontianak ke Bandung, banyak pakaian dan barang-barang yang harus saya tinggalkan agar tidak terlalu membebani di perjalanan. Tapi tetap saja, satu koper besar itu cukup membebani saya. Lalu saat pindah dari Bandung ke Jerman, saya juga harus meninggalkan banyak pakaian dan barang-barang. Keinginan untuk menerapkan gaya hidup minimalis memang menguat saat melakukan perjalanan-perjalanan. Contohnya, saya sangat terbebani dan bergerak lebih lambat jika saya membawa koper dan tote bag saat keluar kota untuk beberapa hari. Tapi akan lebih gesit dan simpel saat hanya membawa keperluan yang benar-benar diperlukan dalam satu tas punggung saja. Dari situ saya menyadari, demikian pula hidup. Jika saya hanya mempunyai barang-barang yang saya butuhkan, saya bisa fokus pada barang-barang itu. Tidak ada lagi barang yang akan tergeletak sia-sia. Dan semakin sedikit barang, akan semakin mudah dan cepat untuk merapikannya. Jadi, akan punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal yang lain. Begitu pula dalam menentukan tujuan-tujuan apa saja yang harus dicapai dalam hidup. Jika kita memiliki tujuan-tujuan yang benar-benar ingin kita capai, maka kita akan fokus di dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep hidup minimalis bagi saya adalah hidup dengan hal-hal yang saya butuhkan dan memberikan nilai dalam hidup saya, dan melepaskan semua ekses yang tidak memberikan nilai. Konsep hidup minimalis juga merubah pandangan saya akan makna kebahagiaan. Kalau dulu saya pikir punya banyak pakaian-pakaian bagus akan membuat saya bahagia, kini saya sangat bahagia dengan hanya memiliki pakaian di satu lemari ini untuk 4 musim. Pakaian-pakaian yang sebagian besar berwarna basic agar saya tidak banyak membuang waktu hanya untuk berpikir hari ini mau pakai baju apa.
Kalau dulu saya berpikir akan bahagia kalau bisa makan makanan yang bernilai enak di restoran terkenal, kini saya bahagia dengan memakan makanan yang memenuhi nutrisi yang diperlukan tubuh sambil menikmati udara segar di teras rumah. Kalau dulu saya merasa iri melihat orang lain memiliki banyak hal yang tidak saya miliki, kini saya bahagia hidup cukup dengan yang saya butuhkan. Bahagia melihat ruangan yang tertata dan cukup lapang. Konsep hidup minimalis bagi setiap orang berbeda-beda. Kalau kamu punya banyak barang elektronik, baju beraneka model dan warna, dan lain-lain, kalau hal-hal tersebut benar-benar kamu gunakan dan memberikan manfaat, ya kamu juga tetap bisa dibilang hidup minimalis. Konsep minimalis juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan yang lain, seperti aspek sosial atau aspek bisnis. Ada banyak hal positif yang saya rasakan setelah menerapkan konsep hidup minimalis. Hidup hanya soal cukup, dan tidak selalu tentang materi. Kalau sudah merasa cukup dan ada tersisa lebih itu bisa kita donasikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Semoga cerita saya ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi untuk kalian yang mau memulai gaya hidup minimalis. Live a meaningful life with less. Terima kasih telah menonton video ini. Tunjukkan dukungan kalian dengan memberikan like dan komen. Dan bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya.